Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat umur, nikmat sehat, terutama nikmat iman serta Islam. Pertama-tama saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Patanggerang karena beliau sedang berhalangan hadir, sedang ada kegiatan di Serang, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat kami yang sangat sederhana. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan nyaman. Kemudian terima kasih kepada UPT TIK PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang sudah memberikan kepercayaan kepada SMK Negeri 4 Tangerang untuk menjadi tuan rumah. Sekali lagi kami dari SMK Negeri 4 Tangerang mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Yang saya hormati jajaran UPTD TIK. Di sini ada kasih pemanfaatan Bapak Suwandi Eskom, dan yang ini kasih evaluasi Pak Diki Kurniawan Eskom dan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita dari Duta Teknologi Bapak Dwiki Pak Nendi, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Bu Hikmat kasih Wakakurikulum, dan yang saya banggakan Bapak Ibu tenaga pendidik SMK sekota Tangerang dan Tangerang Selatan yang hari ini hadir mewakili sekolahnya untuk kegiatan bimbingan teknis pengembangan media pembelajaran menggunakan TIK yang dilaksanakan oleh Balai TIK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini saya berkesempatan hadir sebagai kasih SMK dan SKH cabang Dinas Pendidikan wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan untuk membersamai Bapak Ibu dalam rangka kegiatan ini. Kami di sini menyambut baik kegiatan ini, bahwasanya hal ini bisa mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik untuk bisa lebih mahir Artinya kan saat ini tenaga pendidik dituntut dalam pemanfaatan teknologi dalam setiap pengelolaan tata kelola administrasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang yang dipimpin oleh Ibu Hikmat Wakasek Kurniawan. Yang saya hormati Lokasi SMK SKH MCD Kota Tangerang Selatan, Ibu Haji Umum Yang saya hormati Kasih Pemanfaatan Teknologi Pak Suwandi, dan tak lupa kasih kita Pak Nendi SMK SMA 2 Kota Tangerang Selatan. Ini baru kali ini kita bukan hadir. Kita sering undang tapi halangan terus Dan tak lupa para panitia penyelenggara di UPT TIKP serta para ibu bapak sebagai guru Pak SMK sekota Tangerang dan Tangerang Selatan yang sama-sama hadir di ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka
sharing baik antara Pak Nendi sebagai duta teknologi dengan kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan terus dicurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarga selamanya sampai. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas keterlambatan saya. Mungkin dari sana juga jam 8, aja ya. Dari rumah ya, bukan dari kantor, dari rumah. Mohon maaf. Dan yang kedua, terima kasih kepada segenap sivitas akademika SMK 4 Kota Tangerang yang diwakili oleh Ibu Kasih Kurikulum yang sudah memberikan izin kepada kami sehingga kami bisa menggunakan aula ini. Harusnya kegiatan ini Bapak Ibu berada di kantor kami, tapi kami memaklumi dari Tangsel jauh sana ke Pandeglang lumayan, satu kali jalan itu bayar 1.000. Lebih baik kami yang mendatangi Bapak Ibu semua, mendekatkan diri kepada Ibu semua, sehingga bisa kumpul di sini. Yang selanjutnya mungkin di kesempatan ini tadi Pak Kasih Penempatan sudah membuka diri ya. Saya juga ingin memperkenalkan diri. Kalau nama mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi karena saya pernah duduk di sini. Sudah, kita masih keluarga besar ya. Hari ini tempat duduk saya bukan di sini tapi di sini sebagai tamu. Nanti sebagai pelanggan juga ya sekaligus ya. Di mana kita dari UPT TIKP bagian dari didik. Ini biasanya ada kuis di bawah ini. UPTD TIKPK. Nah, siapa yang bisa menjelaskan UPT TIKP nanti? Kita bisa kelompok ada banyak ya. Ada bisa 50.000. UPTD TIKPK 50.000. Ada. Searching. Itu ada semua ya, Bu. Kasih ya. Nah, itu ada semua ya. Ada. UPTD TIKPK. Oh, 50.000 di bawah ini. Mana? Ya silakan Bu. Bu, ini siapa? Pak Eko. Ya langsung ya. Kalau nggak salah. Ya. UPTD. Tapi TIKPK ini sih tahu. Harus semua. Harus semua. Harus Disebut aja. Masalah juga apa? Unit pelaksanaan teknis dinas teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan. Oke, ada yang bisa melengkapi? Ya, saya lupa. D-nya mungkin maksudnya dinas ya. Diulangi ya, lengkapi aja. Unit pelaksana teknis daerah. Teknik informatika dan komunikasi, pendidikan dan kebudayaan. Ya, ada yang menyempurnakan. Ya, Bapak sebelahnya. Unit pelaksana teknis daerah, teknologi informasi, komunikasi, pendidikan dan kebudayaan. Iya, itu yang paling sempurna. Betul Bapak, kita boleh. Bagi dua ya. Ya, saya tiga. Ini kan yang lebih, karena progres juga kan. Dibagi berapa orang ini? Jadi silakan Bapak aja, silakan. Nanti Bapak Ibu, UPTD TIKP unit pelaksana teknis daerah, bukan dinas kan? Unit pelaksana teknis daerah. TIKP-nya teknologi, informasi, komunikasi, pendidikan dan kebudayaan. Alhamdulillah hari ini sudah nyambung ke misi kita ya. Kami adalah bagian dari didik dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kalau kita urut secara struktur organisasi, Dinas Pendidikan itu dikepalai oleh eselon 2 gitu ya. Seorang kepala dinas yang notabene ada eselon 2. Ke bawahnya ada eselon 3 gitu ya. Eselon 3 pertama adalah sekretaris dinas. Kedua kepala bidang SMK. Ketiga kepala bidang SMA. Keempat kepala bidang Diksus, pendidikan khusus. Kelima kepala bidang kebudayaan. Keenam kepala Kateleg.
kelembagaan dan ketenagaan. Kalau ibu bapak sebutnya GTK ya, malah masih namanya adalah kelembagaan dan ketenagaan. Ketenagaan dan kelembagaan. Yang ketujuh adalah cabang dinas. Cabang dinas Kota Tangerang Selatan, Tangerang Kota, cabang dinas Kabupaten Tangerang, cabang dinas Seranggung, cabang dinas Palembang, cabang dinas Kabupaten Lebak, dan satu lagi Kabupaten TKP. Itu jajaran eselon 3. Itu eselon 4. Itu eselon 4. Jadi tataran eselon 3-nya itu, ya. Sehingga 6 ada di induk tadi yang disebut bidang, 2 ada di daerah, wakil-wakil daerah. Nah, kalau UPTKP ini tugas pokoknya, tugas fungsinya adalah membantu kepala dinas di bidang teknis teknologi, di bidang teknis pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Teknologinya bukan untuk yang lain, bukan untuk bisnis, tapi untuk bidang pendidikan. Nah, kenapa hari ini baru Bapak Ibu mendengar UPTKP ini? Dulu namanya Balai Tekom. Seiring Undang-Undang Pemberlakuan Undang-Undang 23 2014, yaitu tentang pembagian kewenangan pendidikan, di mana pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat atau Dikmas dikelola oleh kabupaten, pendidikan menengah dan Diksus dikelola oleh provinsi, dan pendidikan tinggi dikelola oleh pusat. Bapak Ibu, per 1 Januari 2014 status kepegawaiannya berubah dari pegawai Kota Tangerang atau Kota Tangerang Selatan menjadi pegawai provinsi per 1 Januari 2017. Nasib Bapak Ibu mungkin bagus kan? Beda dengan nasibnya Balai Tekom pada saat itu, yang kurang beruntung, di mana di undang-undang tadi bahwa setiap balai harus dikelola oleh pusat, begitu bunyinya. Nah, Balai Tekom pada saat itu dari sebagai panitia P3D, ya, tidak dicatat oleh provinsi, tidak dikelola oleh pusat. Jadi tidak ada induknya pada saat Balai Tekom. Bersama-sama dengan cabang dinas, bersama-sama dengan kabupaten lainnya. Nah, di mana tugas fungsinya tadi sebagian besarnya adalah membantu kepala dinas di bidang teknis terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, hari ini Bapak Ibu akan undang di mana Bapak Ibu ingin coba kita bersharing dengan pembuatan video pembelajaran berbasis. Jadi hari ini Bapak Ibu berarti mendapat informasi sharing baik terkait bagaimana cara membuat video pembelajaran berbasis. Makanya yang kita undang bebas, bukan saja guru IT di sekolah, tapi guru PAI juga boleh. Karena mereka bersama-sama mengajar di kelas. Butuh bagaimana membuat teknologi itu. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan tidak berhenti di sini. Ada kelanjutannya. Di bulan Oktober, Bapak Ibu akan undang untuk ikut lomba video ini. Tapi ada linknya. Ini peserta lombanya tidak wakil sekolah. Semua guru boleh ikut. Dari sekolah SMK 4 ini boleh semua guru ikut. Mau guru jurusan di beberapa boleh bebas, ya. Jadi semua guru akan kami undang untuk bisa ikut lomba pembuatan video pembelajaran bahasa Inggris. Dari semua pendaftar akan kita ambil 30 yang kita undang. Lumayan lah, kita ada kuota dikit. Kita masih diizinkan di daftar. Kenapa? Karena pesertanya berasal dari kabupaten kota. Dari bawah begitu, ya. Nah, dari 30 itu akan kita ambil 3 besar, juara 1, 2, dan 3. Insya Allah hadiahnya Pak Andi, lumayan Pak, hadiahnya bisa umroh katanya. Dimana juara 1-nya 2,5 juta. Ya walaupun bisa buat TP yang cukup gitu ya. Buat TP umroh cukup. Pak, gimana kalau pelunasannya tahun depan ikut lagi? Itu ya lagi. 3 tahun berturut-turut ya lunas ya. Ya alhamdulillah sebagai apresiasi dari kami, Bapak Ibu, yang juara 1 itu 7,5, yang juara 2 5,5, yang juara 3 3,5.
kita berhenti di situ juga. Sebagai duta dari kami, duta pembuatan video itu, kami Bapak Ibu dorong untuk ikut lomba inovasi di tingkat terpusat. Nah, Bapak Ibu nanti akan ikut lomba di tingkat terpusat. Wakil dari Dinas Pendidikan tentunya. Mudah-mudahan keluar dari situ. Wakil dari Provinsi Sumatera ikut lombanya nanti di tingkat Kemendagri. Kan ada tanda-tanda. Ya, amin. Dan bukan berhenti saja kegiatan itu ya. Ada kelanjutannya ada dulu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang kami berikan sajikan di sini bukan berasal dari kami saja. Silakan Bapak Ibu, kalau memang ada kegiatan baik tingkat IHT di sekolahnya maupun di tingkat MGMP-nya butuh tentang coding, butuh tentang pembelajaran mendalam, silakan undang kami untuk kami datangkan langsung dari pusatnya. Ya, Bapak Ibu cukup menyiapkan tempat untuk ini, menjamin pesertanya hadir, kami datangkan yang ya. Jadi bukan saja materi dari peserta kita, Bapak Ibu boleh menunjukkan materi-materi yang Bapak Ibu butuhkan. Termasuk di antara Bapak Ibu ada yang mau jadi narasumber, silakan usulkan, kami bayar. Karena ya. Jadi kalau sudah tamu chemistry sudah kaya juga nih Bro. Ya, pada itu juga sama dari SMA 2 Kota Tangsel. Beliau mah asalnya dari Duta Teknologi Provinsi Banten. Tahun berapa? 2019 tahun COVID beliau juara satunya. Ya, pusat menunjuk beliau sebagai juara satu Duta Teknologi yang akan memfasilitasi kita semua di bidang IT pembuatan IT. Jadi Bapak Ibu kita rujukan ke pusatnya itu Pusdatin, ya, di mana Pusdatin ini pusatnya data, informasi, teknologi komunikasi, Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar. Jadi turunannya Kabupaten TKP. Kalau di provinsi lain ada yang masih menggunakan balai, ada yang sudah menggunakan Pusdatin TKI, ada yang menggunakan IKP kayak Jogja. Ya. Dan provinsi lain sudah menyelenggarakan database IT sudah dilaksanakan oleh PTDK, termasuk PPDB. Mereka sudah. Tapi karena kami belum siap sumber dayanya, diserahkan ke bidan saja. Enak banget. Dari Bapak Ibu itu saja perkenalan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini terjadi kemistri yang lebih erat tadi, ya, dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan antar kami, fasilitas yang ada di kami untuk kemajuan pemanfaatan teknologi di sekolah masing-masing. Kami yakin kalau Tangerang Kota dan Tangerang Selatan guru-gurunya sudah canggih-canggih pemanfaatan teknologinya. Ya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pak ADK, Kota Tangerang Selatan hampir sebagian besar sudah bisa memanfaatkan itu. Tapi kami tunggu seri baiknya dari Bapak semua untuk wilayah-wilayah yang lainnya. Itu saja, mungkin tadi sudah buka ya, tidak usah buka lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih SMK dan Dinas Pertanian dan Selatan. Terima kasih Ibu Kepala, buka ya buat kasih dulu. Ya, ya nanti. Kurang lebih, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai pembukaan acara kegiatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau di depan Bapak Ibu perasaan tuh kayak jadi artis gitu Bapak Ibu, kayak penyanyi slow rock eksis Malaysia. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang, Bapak Ibu Hikmat. Yang saya hormati Ibu Kasih tingkat SMA Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Kalau saya baru ini Bu, kayaknya Bu, kalau sebelumnya biasa baru Niken Bu. Ibu, oh, kalau Bu Niken Mas Ibu.
pengajar praktik. Waktu saya jadi guru penggerak itu di Tangerang Selatan. Terima kasih Mas Edi. Yang saya dapat juga dari beliau ini luar biasa banyak pengalamannya. Saya juga sebagai ketua GMP sejarah untuk Kota Tangerang. Ini ada guru sejarah nggak? Kota Tangerang Selatan, Pak. Ada guru sejarah? Oh, di mana? SMK 4 Tangsel. Masih masuk sebelumnya, Pak. Bisa ke SMA. Masih masuk. Belum gabung grup ya? Grup MGMP. SMK ada ya? SMK sama SMA padahal sama-sama guru sejarah, tapi emang belum terlalu saling. Nanti kita kali-kali kita ngadain acara kegiatan bersama. Nanti akan udah diinformasikan, tadi sudah bisa kita meminta free narasumber seperti itu. Lalu saya juga Google Master Trainer. Di sini yang sudah ikut Google Master Trainer ada Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Oh, Bapak udah? Oh, nggak apa-apa. Yang penting ikut. Lulus nggak lulus mah urusan belakangan. Iya. Nggak apa-apa. Orang kan ada yang tahu. Tapi pengalamannya kita udah tahu. Baik, saya juga Kapten belajar ID Kota Tangerang Selatan, tapi khususnya sebenarnya tingkat SMA Bapak Ibu. Jadi banyak guru TK, guru SD ya, terutama dari admin kepala sekolah itu minta ke saya, tapi ya sulit rasanya karena memang saya megangnya akun SMA. Lalu saya juga guru penggerak tadi sudah diinformasikan dan pengajar praktik. Dan kalau di sekolah sesuai dengan GP saya mengajar di mata pelajaran sejarah dan saya juga sebagai tim pengembang kurikulum dan yang digitalisasi sekolah dari akun, pokoknya dari sistem untuk ujian itu saya gitu. Jadi meskipun saya guru sejarah, tapi memang saya suka di dunia teknologi informasi. Ya, maklum Bapak Ibu, saya dulu mantan OP. Tahu nggak OP Bapak Ibu? Operator. Jadi mantan operator warnet. Saya itu dulunya bongkar pasang, nggak bisa juga bongkar aja pasang sendiri, jaringan akhirnya bisa sendiri. Itu pengalamannya Bapak Ibu. Ya. Begini Bapak Ibu, gerak Bapak Ibu. Gerak ya, terus tangannya Bapak Ibu. Ya ini gaya meminta sesuatu Bapak Ibu. Ini kalau mau. Oke. Tangannya Bapak Ibu. Olahraga ini Bapak Ibu bisa menghilangkan stres seketika Bapak Ibu. Tunjuk. Oke, lagi goyang Bapak Ibu. Yang semangat menuju Indonesia Emas. Ya ini haridang. Ini kayak haridang Bapak Ibu. Ya ini ya Bapak Ibu. Ingat zaman COVID. Ya ini biar seger lagi. Ya, tangannya Bapak Ibu. Memang ini tangan kanan terus ya Bapak Ibu ya, yang biasa kita pakai. Oke Bapak Ibu, boleh silakan duduk kembali. Gak sulit Bapak Ibu ya. Cuma waktunya belum ngajak, belum bikin RPP, belum bisa modul dan lain sebagainya. Nah, menurut para ahli, video pembelajaran merupakan salah satu bentuk media pembelajaran yang tidak gampang Bapak Ibu.
Jadi ada gambar, ada suara, gerak secara simultan. Pak, boleh nggak kalau nggak itu kan ada gambar? Boleh nggak kalau misalkan di video tersebut orangnya agak kelihatan? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, Bapak Ibu. Podcast. Sekarang itu lagi tren Bapak Ibu membuat video podcast. Anak-anak kalau penugasan itu video podcast itu luar biasa sebenarnya. Berbasis audio oke. Berbasis video oke. Kayak lagi ngobrol. Bercanda kalau masuk materi hasilnya menjadi video pembelajaran. Nanti hasil anak saya kalau waktu cukup nanti saya lihat ini saya putar. Kalau enggak video yang saya buat juga nanti saya putar Bapak Ibu ya. Bukannya saya sombong Bapak Ibu, saya menilai itu loh. Kan harus memberikan contoh, ya nggak Bapak Ibu? Lalu ini menurut Mayer, sorry bahasa Inggris Bapak Ibu. Mayer ini tahun 2009. Ini ada teori multimedianya. Jadi kalau multimedia, berbicara multimedia berarti banyak Bapak Ibu medianya. Berbicara banyak berarti berbicara aset Bapak Ibu. Bisa animasi, bisa gambar, backgroundnya seperti apa, backsoundnya seperti apa. Ada Bapak Ibu yang membuat video backsoundnya lebih besar daripada vokal. Kemudian ngalahin primer. Akhirnya yang disampaikan hanya musik dan itu. Nah itu yang harus diperhatikan. Yang sama baik dan gak bosan videonya, tapi hasilnya bingung. Itu banyak kejadian seperti itu. Maksud dari sekaligus itu gunakan penekanan visual. Maksudnya apa? Atau apa sih untuk apa? Mengapa harus ada penekanan visual? Seperti apa penekanan visual itu? Oh silakan. Biasanya kalau penekanan visual itu biasanya kalau ada misalnya ada gambar-gambar penting gitu ya, lagu-lagu ada signal, jadi menandakan si signal dalam video tersebut atau dalam video tersebut ini hal penting gitu. Misalnya ada tandanya warnanya lebih eye-catching kah atau apa, itu seperti itu. Atau misalnya ada kayak kalau misalnya di video pembelajaran yang berbasis animasi misalnya itu ada misalnya ada logo apa tertentu, misalnya tanda seru atau apa, jadi itu menandakan ini penting nih akan ada misalnya di apa audiens atau karena biasanya dari yang mana? Ini oh sorry angka 4 Tangsel. Akmal ya. Baik, terima kasih Pak Akmal. Tepuk tangan buat Tangka. Ini jangan nanti kalau itu lomba itu yang jadi juara 1. Yang mana nanti bisa dikontrol. Gitu. Nah, tapi saya yakin kalau Bapak Ibu di sini itu semua nanti juara 1 semua ini Bapak Ibu. Ya, yang ini benar saya menilai. Nah, audio ada suara yang penting. Deng itu penting. Kalau suaranya teng nggak penting, waktunya ngomong. Kalau deng siap-siap berperang, siap-siap bertempur. Kenapa Bapak Ibu karena background saya itu sejarahnya jadi agak sedikit nyeleweng ke sana gitu. Lalu spasial and temporal contiguity. Benar nggak sih bacanya? Saya lagi belajar Bapak Ibu. Nah, letakkan gambar dan teks yang berhubungan saling berdekatan dan tampil bersamaan. Durasi ideal. Makanya sekarang itu guru jadi fasilitator Bapak Ibu. Karena durasi ideal video aja 5-6 menit sebenarnya. Kalau guru sampai 20 menit di depan ngomong terus, hasilnya akan seperti di atas 10 menit. Not rekomendasi. Anggap aja kita sedang di dalam video. Nah, 5-6 menit ini tingkat keterlibatan tertinggi. Makanya sosial media kayak TikTok, ada TikTok Short, YouTube tadinya nggak ada YouTube Short. Yang Instagram juga tadinya nggak ada Bapak Ibu, ada Instagram
2 menit ataupun 50 detik yang banyak kita nonton Bapak Ibu, ya enggak? Saya sih dulu masih suka nonton yang 10, 20, 30 menit. Tapi kalau sekarang kayaknya kok lama banget gitu kan. Nah, inilah disebut tingkat keterlibatan tertinggi. Pak, saya matanya banyak banget, Pak. Ini 1 bab ini bisa 10 jam. Bapak Ibu, esensinya aja yang diambil. Ya lebih kepada motivasi gitu. Dan si video itu nanti bisa didiskusikan. Kalau semua di dalam video, terus yang mau didiskusikan apa? Begitu Bapak Ibu. Yang ada apa? Yang ada kita capek Bapak Ibu. Bahan sudah habis, waktu masih lama, kita bingung ngapain lagi bikin kelas ya. Ini ya Bapak Ibu. Jadi jadikan ini sebagai bahan diskusi. Selain itu Bapak Ibu juga lebih ringan, gak terlalu capek ngejelasin. Anak-anak, tonton tayangan video ini, itu Bapak Ibu kirim, diklik yang muncul video Bapak Ibu. Bangga nggak anak-anak? Bangga gitu kan? Wih, tepuk tangan. 5 menit videonya. Diskusikan, amati, analisis, diskusikan, pahami, nanti ada evaluasi, refleksi. Cuma 5 menit Bapak Ibu, kita cuma ngabsen, kasih petunjuk, video beres, muter-muter. Anak-anak diskusi seperti apa? Karena yang bilang adalah sebuah proses. Ini ya durasinya Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang akhirnya tertelan oleh bumi karena suaranya Bapak Ibu, suaranya ditambah backsound yang sangat berdebar-debar. Dek, gurunya ngomong aja terus. Anak-anak, bapak-bapak, gak kedengar suaranya. Digedein, makin gede. Nah itu Bapak Ibu. Kalaupun bagusnya kalau Pak hilangkan, nggak usah pakai backsound. Nggak usah pakai backsound, yang penting suara gitarnya. Nah bagaimana suara gitarnya? Pakai mikrofon. Ya, pakai mikrofon. Nanti di aplikasi juga bisa di-up supaya lebih renyah dan nyaring. Jadi suaranya empuk. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan pakai HP ya, kalau pakai HP jangan terlalu jauh soundnya, kecuali kalau pakai mikrofon. Nah kalau pakai HP harus dekat ke sumber suara, kecuali kalau pakai mikrofon. Boleh Bapak Ibu di sini, HP-nya di sini, orangnya di depan seberang misalkan, boleh ya. Ini teknik kameranya Bapak Ibu. Nah ini kebetulan ini adalah teman saya. Ini teknik kamera zoom. Ini teman saya juga duta teknologi. Karena yang paling termuda lah, jadi beliau yang jadi sebagai aktor. Extreme long shoot. Dari bahasa itu extreme Bapak Ibu. Jauh. Gitu. Nah ini baru wajib pakai mikrofon. Bapak Ibu mau teriak-teriak kalau jauh susah rasanya. Ya ada sakit tenggorokan kita. Ada long shoot aja. Tetap harus pakai mikrofon. Yang lagi dia tentu dibangunin, terus ada lucu dia senyum, di close up, terus ketawanya digedein. Si diedit lagi mukanya. Nah ini adalah teknik kamera zoom. Jadi teknik ini gampang Bapak Ibu. Ini kita kan berbicara bukan tukang film yang profesional Bapak Ibu ya. Kita mah yang ya sederhana aja gitu kan, hanya shoot aja bahasanya. Ini contoh, ini adalah proses. Ini proses tahap produksi di Pusdatin Bapak Ibu.
mendemonstrasikan atau mendemonstrasikan yang didemonstrasikan adalah yang dilakukan gol 3-2-1 tujuan dari pembelajaran seperti ini adalah sahabat mengalahkan. Bapak Ibu, tadi ada kata 3, 2, 1 action gitu ya. Nah kalau nanti bikin video cukup dalam hati, kita harus saling tahu sama tahu. Bisa pakai kode sambil ngaku. Itu udah mulai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kamera baru mulai kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, hitung dulu 5 detik dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau buat Bapak Ibu sendirian ya, maksudnya ya, pakai tripod. Hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa begitu? Kan nanti bisa dipotong yang awalnya. Tapi kalau ibu baru nyalain langsung assalamualaikum, malah bisa jadi belum masuk ke dalam video. Kalau berdua baru nanti ada kode. Gitu. Kode aja. Kalaupun mau kata boleh. Oke, mulai. Tapi meskipun udah ngomong mulai, Bapak Ibu hitung lagi dalam diri. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau terlalu mulai, kalau terus yang kata partnernya mulai, Bapak Ibu langsung ngomong, nanti susah motongnya. Karena takutnya, khawatirnya yang partnernya terlalu dekat suaranya. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Karena sering kedapatan seperti itu. Nah ini tahap pasca produksi Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu nanti syuting seperti ini, ya kalau tadi itu di studio Bapak Ibu ya, kalau kita mah nggak begitu ya. Nah ini adalah tahap pasca produksi Bapak Ibu. Ini yang bikin lama. Kenapa bikin lama? Ketika proses ngedit akan muncul kembali ide-ide. Wah ini kayaknya kurang nih. Wah ininya harus ditambah nih. Udah begitu, bikin video pembelajaran itu harus diulang-ulang. Sangat sehingga dari paham sebut gerak matahari terbit. Sahabat belajar, coba perhatikan tayangan berikut ini. Karena ini sudah juga yang video ini sudah harus pendidikan. Jadi pendidikan ya dalam belajar bahwa kegiatan digunakan dari sampai ke utara Jepang sehingga penangkapan orang Pasifik membuka pintu bagi mereka untuk berdiri karena tidak berada kepada Indonesia saat ini. Sahabat belajar selanjutnya terhadap Indonesia tentunya menjadi luar. Nah, ya bisa pakai voice bisa, cuman tetap nada emosinya nggak bisa, nada emosinya. Jadi sih untuk video pembelajaran ya mungkin naskahnya aja pakai AI. Ya silakan Bu.
Ya, boleh silakan. Ibu Inggit ini izin ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, namanya belajar Bu. Dari sini nanti bisa direvisi dan bisa terus diperbagus sampai finalnya. Oke, jadi Bu Inggit ini awalnya sudah ada ini ya, pembukanya Kemen. Oke, suaranya. Pembelajaran muatan lokal. Nah, kali ini di sini akan menyampaikan dasar dari muatan lokal itu sendiri. Dasar muatan lokal yaitu mempelajari serta kajian kearifan lokal berdasarkan dari daerah di mana kita tinggal atau bercontohnya dari muatan lokal yaitu mempelajari tentang yang pertama ada tata busana seperti teknik menenun kain, warna atau cara pemakaian dan lain sebagainya. Kemudian juga ada makanan khas daerah seperti bahan dasarnya, pembuatannya, kata hidangnya, sampai bagaimana kalian menyajikannya dalam sajian khusus dalam hidangan makanan khas daerah. Kemudian juga ada contoh kesenian seperti seni musik dan juga seni tari ataupun seni berjana. Ada juga bagaimana kita menggali muatan kepemimpinan seperti aturan atau nilai-nilai dari adat istiadat. Dari adat istiadat. Olahraga tradisional atau juga yang bisa ditemukan diri belajar sendiri. Demikianlah belajar bersama di sini pada hari ini kita mencoba menggali dan memahami apa yang disebut dengan muatan lokal. Salam cerdas berpikir, bebas berimajinasi. Sampai jumpa. Ya, boleh tepuk tangan. Oke. Minimal gitu ya. Minimal ada yang bisa dihubungkan dengan videonya gitu. Jadi bisa digunakan, itu tambahan inspirasi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya guru matematika mungkin sambil megang penggaris gitu ya, kalkulator gitu Bu ya, nggak bercanda Bu ya. Jadi banyak hal-hal yang memang misalkan seni budaya menggunakan pakaian apa gitu ya, jadi bisa dihubungkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini saran pertama, senyum seperti Ibu Marni. Senyum itu adalah ibadah Bapak Ibu sampai dibawa ke surga. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Binati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Beri semangat dalam membuat video baru ya, video pembelajarannya ya. Cek. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi pembelajaran yaitu teks eksplanasi. Oke. Teks eksplanasi, ada yang tahu apa artinya teks eksplanasi? Oh, betul. Aduh, ramai sekali ya. Baiklah, saya akan memaparkan tentang pengertian dari teks eksplanasi. Oke, ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi menjelaskan proses suatu terjadinya peristiwa atau fenomena dan di dalamnya juga terdapat pernyataan sebab akibat yang menjelaskan timbulnya suatu fenomena tersebut. Oke. Biasanya fenomena tentang penjelasan alam, terus apalagi sosial, budaya, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ketemu lagi. Baik. Ya, Bu Minarni, wah luar biasa ya, semangat sekali Bu Minarni ini. Tepuk tangan dong yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Tinggal dipoles-poles saja Bu.
Videonya udah bagus kok, udah cakep. Tinggal ditambahin kalau bicara grafik, contohnya aja gambarnya ditempel. Iya, tinggal nempelin doang. Yang dari audio, yang visualnya biar lebih emosinya itu bondingnya itu lebih dapat. Selebihnya udah bagus banget bu, keren. Selesai dan kita akan izin ya, Panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang HTML yang dimana nanti kita akan mempelajari tentang konsep dan menerapkan bahasa HTML untuk pembuatan websnya. Pertama adalah bahasa markup untuk membuat sebuah halaman web. Menyampaikan kesan, gitu ya, kesan, pesan, hal apa saja yang didapatkan, gitu contohnya misalkan. Untuk nanti disampaikan di depan ya. Kira-kira kalau bapaknya siapa nih? Bapak-bapak dulu. Silakan Pak. Boleh nanti nama dan asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya mengikuti video pembelajaran atau pelatihan ini Pak ya, luar biasa sekali. Memang yang awalnya kita tidak tahu kemudian menjadi tahu. Terus juga yang tadi review Bapak Ibu guru yang menampilkan video pembelajarannya yang memang dipaksa sangat singkat sekali waktunya. Tuh pada ketawa ya. Itu kesannya ya. Dan bagi saya kesannya ini satu, kita bisa mengetahui jenis-jenis video pembelajaran yang tadi disampaikan oleh narasumber. Terus untuk pesannya mungkin satu ya, kita itu lebih tersistem lagi. Artinya mulai pertemuan pertama itu bisa pembuatan storyboard atau naskah dulu gitu, atau storytelling atau bahasanya apa itu untuk pembuatan video itu. Setelah naskah kita buat, baru kita di sistem pengeditan. Nah kalau pengeditan ini memang agak sedikit lama ya mungkin ya, entah itu bikin vektor, animasi, ataupun nanti cara nge-shootnya gimana. Dan itu luar biasa yang harus butuh waktu banyak, misal 1 hari, 2 hari gitu, itu perlu gitu Pak. Nah untuk, saya mau nanya Pak sekalian Pak, kalau untuk video lomba nanti itu bulan apa? Terus untuk videonya yang dilombakan itu kategorinya apa? Misalkan kategori yang full animasi, terus kategori misalkan yang tadi itu itu podcast gitu atau apa gitu ya. Nanti kalau kita misalkan keburu waktunya, kita persiapkan dari sekarang gitu kan ya. Masih ada waktu misalkan di September atau di Oktober gitu ya Pak ya. Ya itu aja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan atas mengikuti Fintech ini secara pribadi sangat bermanfaat tentunya. Ternyata bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Ya mungkin saya melihat umur sudah banyak tapi belum terlalu banyak ya. Masih banyak bertanya dengan anak muda, mungkin di samping saya dengan Bapak Ican, dengan ibu-ibu di sekeliling saya. Mungkin yang tadinya saya tidak terlalu paham dengan Canva. Oh saya melihat, oh lebih bagus begini ya, ada animasinya ya. Saya tipikalnya pengen taunya tinggi, meskipun kadang 1 minggu saya paham, 1 minggu lagi saya lupa. Dan penyakit emak-emak ya Pak ya, memang begitu. Ya mudah-mudahan ibu-ibu yang semangat kita dalam pembelajaran membuat video ini. Saya jadi malu video saya tadi separuh saja kata Bapak tadi ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah saya akan selalu berusaha dan berusaha lagi. Mudah-mudahan kita semua di sini lebih maju lagi, memberikan pembelajaran yang jauh lebih baik dan menarik dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Terima kasih, mungkin hanya segitu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu mohon maaf lahir batin yang merindukan Lebaran.
bila mana ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada yang menyinggung Bapak Ibu yang tidak disengaja, nggak bakal saya sengaja. Mohon dimaafkan ya, dimaafkan Bapak Ibu. Nah, bila materi belum tersampaikan penuh atau masih kebingungan, nanti bisa di grup atau di jalur saja. Saya 24 jam terbuka pintu hati saya buat Bapak Ibu semuanya. Itu saja dari saya. Salam silaturahmi, salam sehat selalu. Kalau kata dulu mah, salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.